Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin da'in ila ridwanih wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Adik-adik, para santri dan siswa Ma'had Zadul Ma'ad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini adalah mungkin ketiga kalinya ya ataupun keempat kalinya saya mendapatkan kesempatan untuk memberikan tausiah di Masjid Ma'had Zadul Ma'ad ini. Mungkin yang baru masuk belum pernah melihat saya, walaupun saya adalah katanya ustadz yang terkenal, tapi banyak yang nggak tahu. Berarti yang salah yang nggak tahu, kenapa dia tidak tahu ustadz yang terkenal katanya. Ya, mungkin sekarang kita bertemu di sini. Mungkin tahun depan kita akan ketemu di Jember, yaitu siswa-siswa ataupun santri-santri Zadul Ma'ad yang insya Allah mungkin bisa diterima di Jember. Yang tidak bisa diterima di Jember, insya Allah bisa diterima di Madinah. Nggak sebaliknya ya. Pilihan keduanya di Madinah, pilihan pertama di Jember, pilihan kedua di Madinah, pilihan ketiga di Libya. Pokoknya seperti itulah cara pemilihan perkuliahan yang benar. Alhamdulillah, antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa mendapatkan keutamaan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua manusia sedang mencari perlindungan dari teriknya panas matahari, dari keringat yang bercucuran, maka ada di antara manusia golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatannya di hadapan antum sekalian wahai adik-adik, yaitu syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Adanya anak-anak muda yang tumbuh kembangnya dia itu senantiasa dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mulai mengenal ibadah sebelum dia balik. An-nasyiin, masa-masa pertumbuhan. Sehingga ketika dia balik hanya tinggal melanjutkan, bukan belajar dari awal. Nah, antum sekalian sedang berada dalam masa ini. Maka syukuri. Berterima kasihlah kepada orang tua antum yang telah memberikan kesempatan ini yang mungkin bukan antum minta. Bukan sedang antum cari, dikasih. Yang manfaatnya baru antum dapatkan nanti di akhirat. Syabun, anak muda, nasya'a, masa kecilnya, masa bertumbuh kembangnya sudah merasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, saya sendiri merasakan, karena saya juga merupakan anak yang di SD, kemudian memang di pondok sanawiyahnya, kemudian baru keluar dari pondok di SMA.
Bagaimana merasakan anak-anak seumuran SMA yang notabene sudah balik? SMA itu kan umur 15, 16, 17. Yang mana masih ada pembicaraan di antara siswa-siswa SMA itu, pembicaraannya sesama mereka adalah, kamu sholatnya masih bolong-bolong nggak? Oh, aku subuhnya masih bolong. Oh, kalau aku subuh bangun tapi asar bolong. Kenapa? Sukanya main bola. Oh, aku sholat isya males. Dan itu dengan bangganya bercerita sesama temennya. Kemudian kalau selesai Ramadan, yang diceritakan apa? Ramadan kemarin kamu bolong berapa hari? Oh, aku bolongnya 4 hari, sembunyi-sembunyi, nggak ketahuan. Oh, kamu 4 hari, aku 5 hari ya? Oh, kamu kalah semua, aku cuma 1 hari. Bangga. Kenapa? Ya karena mereka nggak nasya'a fi ibadati Rabbi. Mereka liar, mencari sendiri. Sehingga yang namanya mencari sendiri dalam lingkungan yang salah, ketemunya yang salah. Nah, alhamdulillah antum sholat terjadwal, banyak teman-teman yang mengajak untuk sholat. Puasa, jangankan puasa wajib, puasa sunnah antum diajak. Baca Al-Quran. Ini ada anak-anak SMA yang nggak bisa baca Al-Quran. Nah, antum saja SD sudah bisa baca Al-Quran. Ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Jangan disia-siakan. Yang sangat kita takutkan apabila nikmat sudah dikasih, kita ganti dengan kemaksiatan. Kita bosan dengan nikmat ini. Sebagaimana sifatnya Bani Israel, dikasih nikmat manna wassalwa tanpa harus nyari, datang sendiri makanan. Mereka minta yang lain, minta bawang putih, minta loba, yang mana itu harus ditanam. Atas tabduluna ladzi huwa adna billadzi huwa khair. Allah mengatakan, kenapa kalian minta ganti sesuatu yang sudah dikasih dengan gratis? Tanpa kalian minta, kok kalian ganti dengan sesuatu yang sulit? Kita sudah dikasih. Maka kalau kita sendiri minta diganti, bosan di pondok, gini-gini terus, minta ganti ke sana, maka jangan salahkan kalau Allah SWT memberikan ganti yang lebih jelek daripada ini kepada antum semua. Syukurilah adik-adik, syukurilah yang Allah sudah berikan tanpa adik-adik minta, yang sudah dibantu oleh orang tua adik-adik untuk dikasih. Syukurilah syukurilah semua itu, agar Allah SWT menambah rasa syukur antum itu dengan nikmat yang lebih besar dalam beribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pembicaraan kita pada pertemuan kali ini adalah tentang salah satu dari ciri orang mukmin sejati yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di awal-awal surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang mukmin sejati itu adalah apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan rahasianya di hadapan kita. Mau tahu nggak apa sih ciri-ciri orang beriman yang kalau dia mengaku beriman, ini loh ciri-cirinya. Berarti dengan ini kita bisa menilai diri kita sendiri, sudahkah kita sampai ke taraf ini, atau kita sedang menuju ke taraf ini, atau sampai sekarang nggak terasa sedikit pun. Apabila disebutkan nama Allah, bergetar hati mereka. Ya kalau kita contohnya seperti inilah.
adik-adik misalnya di sini di pondok ini ada jasus bahasa. Ada nggak di sini? Pelanggaran bahasa ada ya? Nah, itu jasus bahasa paling dicintai oleh siswa atau paling dibenci? Nah, kalau ada yang jasus bahasa yang dengar antum berbuat salah, antum benci atau antum gimana ini? Saya juga termasuk ya, saya jarang jadi jasus waktu di pondok dulu karena jarang melanggar. Kita dulu di pondok 1 pekan harus bahasa Arab, 1 pekan bahasa Inggris. Di pekan bahasa Inggris boleh ngomong bahasa Arab, di pekan bahasa Arab boleh ngomong di pekan bahasa Arab boleh ngomong bahasa Inggris, di pekan bahasa Inggris nggak boleh ngomong bahasa Arab. Didengar oleh jasus. Nah, kira-kira gimana ketika antum berbuat salah, kemudian jasusnya bilang, saya laporkan ke Ustadz Fulan. Dengar nama Ustadz Fulan itu bergetar hati antum. Kenapa bergetar? Takut. Merasa ada sesuatu, dengar nama Ustadz itu dah getar. Karena ada sesuatu dalam hati kita yang kita takuti dari Ustadz itu. Bisa kita takuti gara-gara kekejamannya, ataupun kita segani gara-gara kewibawaannya, karismanya. Jadi kalau disebutkan ini, ada, saya diawasi toh. Nah, ini kepada manusia. Begitu juga terkadang bergetar hati kita karena disebutkan nama yang paling kita cintai. Ketika lagi ngomong-ngomong disebutkan nama putri Ustadz itu. Ada orang terlalu pede terkadang adik-adik. Ketika dicerita-cerita, putrinya Ustadz itu tuh mau nikah besok. Anak belum siap kata. Siapa yang mau sama ente? Saking pedenya tuh. Jadi dengar nama putri Ustadz itu sudah bukan lagi berbunga-bunga, sudah berbuah-buah gitu. Kenapa itu? Karena memang dalam hati dia dari dulu sudah tertanam nama itu. Disebutkan kayak disentil gitu. Saya tuh yang dipanggil, bukan antum. Nah, itu kalau yang kedua tadi ini gara-gara apa? Gara-gara cinta. Nah, jadi kalau dalam hati kita yang kita cintai adalah nama Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau disebutkan tergerak kita, ya Allah, ini nama yang kita cintai disebutkan ini. Kalau di dalam hati kita nama yang kita cintai adalah di antara manusia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalau begitu disebutkan bergetar hati kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang kita cintai. Nah, ini di antara tanda orang beriman. Allah sudah sebutkan, ini loh tandanya. Kalau mau tahu antum beriman sejati atau tidak, ukur diri sendiri dengan standar ayat ini. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang kedua, kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah yang alhamdulillah pada zaman sekarang ini kita sudah gampang mendapatkan mushaf di mana-mana. Masjid, bahkan nggak punya pun tinggal minta proposal sumbangan, datang bertubi-tubi. Bahkan terjemahan mushaf pun, terjemahan Al-Quran, mushaf terjemahan Al-Quran dengan gampangnya kita dapatkan zaman sekarang ini. Kalau saya dulu waktu SMP, SMA itu cuma ada satu model saja, yaitu cetakannya Malik Fahad ataupun cetakannya Munir Murni, cetakan Departemen Agama. Sekarang Masya Allah, namanya pun macam-macam sekarang. Al-Kamil, Rayyan, tergantung cetakannya, terjemahan.
Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus hujjah bagi kita semua. Hujjah. Sudah sampai dalil di hadapan kita. Dengan mudahnya sekitar kita bisa mendapatkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa harus perjalanan jauh sebagaimana zaman dulu di masa orang-orang para salaf pencari hadis. Nikmat, tapi itu hujjah. Apa maksud hujjah? Para ulama dulu mengatakan bahwasanya ada hal-hal yang dinamakan dengan ma'lum minad dini bid-darurah. Kita artikan apa adik-adik? Siapa yang bisa mengartikan kata-kata ma'lum minad dini bid-darurah? Ya kalau kita artikan suatu perkara dari agama ini yang tidak boleh tidak tahu. Yang tidak boleh seorang pun bilang saya belum tahu. Kemudian para ulama mengecualikan kecuali. Ini urusan-urusan dalam agama ini yang tidak diberikan uzur satupun untuk bilang saya belum tahu. Kecuali yang diberikan uzur adalah orang-orang yang tinggal di pedalaman, tidak ada yang mengajarkan Islam kepada mereka, baru diberikan uzur. Contoh misalnya, ada para suku pedalaman yang datang juru dakwah, cuma mendakwahi la ilaha illallah untuk masuk Islam, dia masuk Islam, habis didakwahi la ilaha illallah, orang penjuru dakwah ini meninggal. Sehingga orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini sholat nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Dia di pedalaman tahunya Islam cuma la ilaha illallah. Dia baru bisa tahu Islam kalau dia rihlah dulu ke kota untuk mencari ilmu-ilmu mengajari tentang sholat, puasa, zakat, adab-adab, halal dan haram, makanan mana yang halal dan yang haram. Itu baru dia nanti tahu. Kenapa dia diberikan uzur? Karena dia berada di lingkungan yang tidak ada seorang pun yang mengajarkan Islam. Ini dibahas oleh para ulama zaman dulu. Nah, adapun kalau dia hidup di lingkungan muslim yang mana ilmu itu tersebar, semua orang tahu, semua bisa belajar, fasilitas banyak sekali, kemudian masih bilang saya tidak tahu, tidak diberikan uzur. Kamu tidak tahu saja sudah salah. Kenapa? Berarti kamu yang tidak mau tahu. Karena ini semuanya ada. Hukum tentang sholat. Tidak boleh seorang pun muslim yang hidup di dalam lingkungan kaum muslimin mengatakan, saya nggak tahu kalau salat itu wajib 5 kali sehari semalam. Bilang tidak tahu, tidak diizinkan. Tidak dimaafkan. Ini, adik-adik sekalian, ini juga berlaku. Ataupun prinsip seperti ini ada di dalam hukum positif di negara kita. Tahu maksud hukum positif adik-adik? Hukum undang-undang. Undang-undang pidana, KUHP, ataupun perpres, peraturan pemerintah. Itu juga berlaku yang dinamakan dengan istilah fiksi hukum. Nanti silahkan lihat di internet. Apa itu fiksi hukum? Fiksi hukum itu adalah ketika hukum diterbitkan, undang-undang diterbitkan oleh para pembuat undang-undang, itu diberikan batas waktu. Saya lupa apakah dua pekan. Diberikan batas waktu dalam perkenalan. Selesai waktu itu tidak boleh seorang pun warga mengatakan saya tidak tahu kalau ada undang-undang itu. Contohnya saja, coba kalau adik-adik ke kota, ke jalan protokol, jalan utama,
naik motor nggak pakai helm, kemudian ketika ditilang sama polisi bilangnya apa? Maaf Pak, saya belum tahu kalau ada peraturan pakai helm. Kan ada udzur bil jahli, katanya. Kan orang nggak tahu kan dimaafkan, itu dicitak sama polisi itu. Karena ucapan kita bilang belum tahu, tidak bisa diterima. Kamu yang salah, kenapa tidak mau tahu? Itu namanya apa, Dek? Fiksi hukum. Seperti di Jember pernah diberlakukan undang-undang, bukan peraturan, masalah saya peraturan daerah, barang siapa yang tidak pakai masker hukumannya 50.000 atau berapa lupa saya, pokoknya ada hukuman denda. Pada saat razia terjaring banyak dan setiap orang bilang saya belum tahu, tidak dianggap karena undang-undang sudah diterbitkan. Nah, begitu juga dalam hal agama. Nah, dengan fasilitas yang Allah SWT berikan, sekarang Al-Quran bisa kita dapatkan langsung di HP kita. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Arba'ah dengan gampang bisa kita download di HP kita. Kira-kira udzur apa yang akan kita sampaikan di hadapan Allah? Kira-kira siapkah? Ada di antara kita mau berudzur di hadapan Allah? Ya Allah, saya enggak tahu. Kalau Allah bilang, kamu nggak tahu atau tidak mau tahu, kira-kira apa jawaban kita? Nah, ini suatu yang saya katakan nikmat, sekaligus ini adalah pertanggungjawaban besar, beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu, saya nggak tahu hadis ini, karena kalau hadis ini, untuk dapat hadis ini harus perjalanan seminggu. Naik onta. Balik lagi seminggu lagi, baru saya ajarkan ke murid saya. Sekarang hadis ini, saya bisa search langsung. Dapat. Hadis ini ada yang ngajar di masjid sana, cuma saya nggak mau ke sana. Nah, ini yang kalau kita bicarakan tentang yang tadi kita sedang bicarakan tentang hujjah. Yang salah satu hujjah yang sudah ada di hadapan kita semua adalah Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanah. Ya, ciri orang yang beriman juga adalah yang sejati, orang sejati apabila dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, bertambah imannya. Kemudian wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah disebutkan juga beberapa tanda lagi seperti mendirikan salat dan menunaikan ataupun dan berinfak. Namun yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini adalah salah satunya, yaitu ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, dia bertambah imannya. Yaitu bagaimanakah kiat agar kalau kita mendengar ayat Allah dibacakan, perhatikan, bukan kita yang baca, tapi kita mendengar dibacakan. Berarti bisa sekilas kita lagi ada yang bacakan, bertambah iman kita. Ada yang memang dia sedang baca di hadapan kita. Ada yang memang kita lagi sholat, imam lagi baca. Ada memang orang lagi tasmi ke ustadznya, saya lagi duduk di sini, tapi ketika mendengar bertambah iman saya. Bagaimana caranya? Ini akan kita bicarakan insyaallah pada kesempatan kali ini. Adik-adik, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah bisa seberat gunung, seberat bumi, setinggi langit. Berkurang bisa sampai tinggal hanya sebesar biji sawi, dzarrah, kata kita akan dzarrah. Dan kita juga harus meyakini iman itu juga bisa hilang walaupun orang itu masih ngaku beriman. Ini keyakinan seperti ini harus kita yakini, karena
Karena atau sekarang insya Allah adik-adik tidak mengakui, tidak meyakini. Dulu, wallahu taala alam, dulu ketika saya masih ya kecil SD, itu mengira yang namanya orang keluar dari Islam kalau dia pindah agama. Dengan mengumumkan dia murtad, dia pindah agama, ganti status KTP, itu baru murtad, itu baru dia pindah agama, baru dia jadi kafir. Bahkan Allah alam ini mungkin gara-gara seperti itu umumnya orang meyakini, sampai ada ustadz saya, kiai saya waktu di Aceh, kalau di Aceh namanya Tengku sayang, itu ketika khutbah Jumat, saya masih teringat sampai sekarang, ketika saya di Sanawiyah di pondok pesantren, beliau khutbah Jumat, beliau membacakan hadis, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jiharan, yang artinya barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dia telah kafir secara terang-terangan. Itu artinya, beliau artikan apa? Mungkin beliau sedang mengartikan sesuatu yang mendekati pemahaman masyarakat di saat itu. Beliau mengartikan barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dia Kristen tulen, namanya. Tidak ada kata-kata Nasrani di situ, kafara, karena di masyarakat itu dinamakan murtad, keluar dari Islam apabila masuk agama Kristen. Jadi beliau mengartikan sesuai dengan yang dipahami oleh masyarakat sekitar. Nah, kita harus meyakini ada orang ngaku Islam tapi dia sebenarnya telah keluar dari Islam. Karena apa? Karena ada perbuatan dia bukan lagi mengurangi keimanan, sudah menghapus keimanan. Walaupun dia ngaku muslim, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, bahkan walaupun dia jihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Contohnya munafik. Perbuatan mereka telah menggugurkan keimanan mereka, walaupun mereka masih mengaku muslim. Itulah iman. Dasar iman, insya Allah kita yakini, kita semua memilikinya. Tapi dasar iman ini kita harus jaga, jangan sampai hilang. Dia bisa berkurang, tapi yang paling indah adalah kalau kita bisa memupuknya, menambah kualitasnya sehingga dia bertambah, berat, besar, sehingga bisa ditimbang dalam timbangan di hari akhirat nanti, mengalahkan maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan. Ini tentang iman. Karena kita ingin bagaimana meningkatkan iman dari mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Ya, bukan kita yang baca, tapi mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Nah, apa hukumnya? Apa hukumnya? Apakah wajib kita diam kalau mendengarkan ada orang yang sedang membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an di dekat kita? Memang ada ayat yang berbunyi wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarlah dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Benar, itu artinya. Namun mari kita lihat tafsiran para ulama terhadap makna ayat itu. Apakah ini berlaku di setiap orang baca Al-Quran di depan kita, di dekat kita, atau ada kasus-kasus tertentu? Maka kita sebutkan ijma' para ulama, ayat ini yang dimaksud adalah ketika sholat dan ketika khutbah Jumat. Selain itu, memang tidak diwajibkan untuk mendengar bacaan Al-Quran yang terdengar ketika ada dibacakan di sekitar kita. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menasihatkan
bahwasanya jangan setel murattal di tempat yang mana memang orang itu bukan dalam posisi sedang mau dengar murattal. Apa contohnya? Apa contohnya deh? Lagi nyetir mobil misalnya. Lagi nyetir mobil, dia, teman-teman dia ngobrol, ketawa-ketawa, kemudian biar nampak islami yang disetel Al-Quran. Akhirnya apa yang terjadi? Al-Quran menjadi sebagai sarana menjadi sebagai peramai suasana, bukan untuk didengar, bukan untuk murojaah, bukan untuk tadabbur. Namun Al-Quran nyala terus, bacaan syekhnya nyala terus, dia ketawa ketiwi, ngobrol-ngobrol terus. Jangan lakukan ini. Ataupun contoh lain yaitu mungkin di antara ikhwan kita dan teman-teman kita, gara-gara dia hijrah, bukti dia hijrah adalah toko dia disetel murattal. Orang di toko sibuk dengan sendirinya, murattal jalan terus. Bahkan ada yang praktekkan pernikahan yang disetel murattal. Pernah tahu deh ya? Sehingga tetangganya bingung, ini ada yang nikah atau ada yang meninggal. Biasanya orang meninggal yang disetel ngaji. Ini orang nikah disetel ngaji. Kalau tanya, kenapa setel ngaji? Biar islami. Dulu kalau saya belum hijrah nyetelnya musik. Sekarang saya nyetel murattal. Tidak boleh deh. Karena apa? Baik, memang kita tidak diwajibkan mendengar, tapi perlakuan kita yang seperti ini merupakan, ya bisa kita namakan ihanah. Ya nggak sampai ke taraf pelecehan sih, tapi mengabaikan Al-Quran yang dibacakan di hadapan kita. Ini tidak boleh deh. Jangan jadikan Al-Quran sebagai peramai suasana. Misalnya lagi ada gotong royong, hari Jumat gotong royong, disetel di masjid, musolanya murattal. Wah, Syekh Syatiri ngaji terus, antum gotong royong terus, haha hihi, ketawa-ketawa, teriak-teriak, murattalnya nggak didengar. Tidak boleh. Terus yang disetel apa, Ustaz? Biar peramai suasana. Sudahlah, panggil satu orang yang bagus suaranya, suruh dia rekam mangdumah. Siapa yang bisa mangdumah Baiquniyah di sini? Sudah, dia rekam saja, pakai iramanya terserah itu. Abda'u bilhamdi musalliyan ala. Nah, setel nanti itu. Nah, antum mau ribut-ribut nggak mau dengar dia, terserah itu sudah. Tapi Al-Quran jangan. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan, jangan sampai beliau mengatakan di sini, memang dia tidak wajib, tapi kalau ada yang nyetel Al-Quran dan nggak ada yang dengar, malah dia ngobrol-ngobrol, jadinya seperti dikhawatirkan, kata beliau, li'anna hadza adna ma naqulu fihi annahu yushbihu man qala Allah Ta'ala fihim. Ini persis mirip yang model-model seperti ini, orang lagi ngobrol, lagi ketawa, kita nyetel murattal, seperti yang Allah SWT firmankan, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum tughlabun. Orang-orang kafir, orang-orang kafir Mekah, mereka saling ngasih tahu ke temannya, jangan dengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad. La tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan dengar. Karena mereka tahu kalau sempat kalian dengar, masuk ke hati kalian, bisa masuk Islam kalian. Karena ini orang-orang yang fasih, yang paham Al-Quran, dibacakan, masuk ke hati, bisa masuk Islam. Jangan dengar. Nah, wal ghaufihi, kalaupun sempat terdengar,
masih terdengar juga. Awalnya kita nggak mau dengar, tapi masih terdengar juga. Wal ghaufi. Apa maksud wal ghaufi? Bikin keributan. Lawun. Lawun itu sesuatu yang melalaikan. Bikin keributan untuk menandingi bacaan Al-Qur'annya Muhammad. Apa itu? Dalam tafsir dikatakan pakai siul-siul. Jadi baca Al-Quran biar nggak terdengar. Ini kata Syekh Utsaimin seperti ini. Jadi seakan-akan kalau ada bacaan Al-Quran kemudian kita malah ketawa-ketiwi, ini persis seperti wasiatnya orang kafir kepada teman-temannya, kalau ada bacaan Al-Quran kamu malah bikin keributan. Maka ini sikap kita yang pertama. Jadi kalau mau nyetel Al-Quran, nyetel sendiri, dengar sendiri. Lihat ini banyak orang yang lagi memang lagi bermain, maka udah setel pakai, kata Syekh Utsaimin saya mengatakan, kalau kamu tetap mau mendengar, udahlah pakai mikrofon lah, pakai apa ini, earphone. Baik, ini sikap kita. Tadi kita tentang bahwasanya iman itu bisa bertambah. Yang kedua tentang sikap kita dalam mendengar Al-Quran dibacakan. Nah, misalnya memang kita sengaja duduk di mobil, nyetir sendiri, atau teman yang di samping tidur, setir nyetir. Memang tujuannya untuk tadabbur. Atau memang kita lagi duduk di masjid, ada yang lagi nyetor, memang lagi mentadabbur dia baca Al-Quran. Nah, bagaimanakah kiat agar kita bisa bertambah iman dengan mendengar ini? Yaitu dengan cara, mari kita lihat dulu bahwasanya iman itu ada di hati, ada di lisan, dan ada dalam perbuatan anggota badan. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi iman itu ada di hati, ada di amalan hati. Seperti amalan hati itu seperti tasdiq, meyakini, mempercayai. Jadi saya percaya, Anda percaya, dia percaya. Dasar kepercayaan itu wajib ada. Kalau nggak percaya berarti mendustakan, itu sudah nggak beriman. Tapi kualitas kepercayaan bisa kita pupuk untuk bertambah. Seperti misalnya tasdiknya Abu Bakar dengan tasdiknya sahabat yang lain, sama-sama mereka punya tasdik, tapi kualitasnya berbeda. Sama-sama punya dasar amalan hati, cinta kepada Rasulullah, sama-sama punya, tapi bisa jadi kualitasnya berbeda. Itu amalan hati. Yang kedua amalan lisan. Yang ketiga amalan anggota badan. Ini semua adalah tempat yang bisa kita wujudkan iman dalam diri kita. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Dalam riwayat lain dikatakan wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. A'laha, yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Di dalam hadis ini disebutkan ketiga-tiga tempat bisa kita tingkatkan iman dalam diri kita. Lisan, la ilaha illallah. Anggota badan, imatatul adza 'anit tariq. Hati, al-haya, rasa malu, itu juga bagian dari iman. Baik. Sekarang setelah kita tahu di mana kita bisa meningkatkan iman dalam dalam anggota badan kita, maka marilah kita lihat bagaimana meningkatkan iman ini ketika mendengar bacaan Al-Quran. Dengan hati yang pertama. Maka di dalam hati ini mari kita cari amalan-amalan hati agar kita bisa tahu
cara meningkatkan iman kita dalam hati kita. Di antara amalan hati adalah cinta dan benci. Cinta dan benci itu merupakan bagian iman, bahkan dia min awthaqi 'ural iman, tali buhul ikatan iman yang paling kuat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, min awthaqi 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Di antara bukti ikatan iman itu kuat dalam hati kita apabila kita cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jadi kalau ada yang bilang ajaran Islam itu tidak mengajarkan kebencian, salah. Kita diajarkan untuk membenci. Benci kepada siapa? Bencinya ada standarnya. Wah, kita diperintahkan untuk saling mencintai. Benar. Tapi cinta itu butuh standar. Dan dalam Islam standarnya adalah Allah. Saya benci dia. Kenapa? Standarnya kepada Allah. Karena dia telah melakukan sesuatu yang melanggar syariat Allah. Karena dia telah melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dari mana kamu tahu itu dibenci oleh Allah? Dari dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Saya cinta dia. Kenapa kamu cinta dia? Karena dia orangnya baik, orangnya soleh. Dari mana kamu tahu dia soleh? Standarnya apa? Karena saya tahu standar soleh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah iman. Karena orang lain pun punya standar cinta. Ada standar cinta gara-gara suku. Ada standar cinta gara-gara alma mater. Sehingga siapapun berada dalam lingkungan alma mater saya cintai, siapapun yang di luar alma mater saya benci. Ada rasa cinta gara-gara klub bola. Kita tahu ada orang yang sampai mengeroyok, memukul gara-gara ada klub lain yang salah masuk stadion. Salah masuk, ternyata dia teriak menang, hore, dikelilingnya adalah musuh. Dibenci. Kenapa dia menggembira, hore, terhadap kekalahan lawan saya? Jadi sekarang dia punya standar cinta apa? Klub bola. Ada. Itu ada, nyata. Ada orang yang cinta standarnya adalah ormas, partai, dan mereka bangga dengan ini, dengan mengatakan inilah demokrasi. Tapi begitu kita mau menjadikan standar cinta kita adalah Islam, mereka bawa-bawa nama Sarah. Mereka bilang, oh nggak boleh kita cinta, kita benci orang lain hanya gara-gara beda agama. Lah kamu beda partai saja boleh kok. Bahkan mengajarkan kepada kader untuk membenci dia walaupun dia nggak punya salah sama sekali. Nah, ini menunjukkan berarti kita salah menjadikan standar benci dan cinta. Karena dalam hati kita, Dek, semuanya ada rasa benci dan rasa cinta. Kalau nggak ada rasa itu, nggak mungkin kita marah kepada orang yang mengejek orang tua kita. Nggak mungkin kita marah kepada orang-orang yang menghina keluarga kita. Kenapa kita marah? Gara-gara kita cinta kepada mereka, sehingga kalau ada yang menghujat mereka, kita benci kepada orang ini. Semua kita punya ini, deh. Cuma tinggal sekarang standar apa yang kita jadikan untuk benci, standar apa yang kita jadikan untuk cinta. Jadi kita harus tahu, cinta dan benci, kalau kita jadikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah iman yang paling kuat. Nah, sekarang apabila ada yang membacakan Al-Quran, samping kita yang terdengar baca Al-Quran, bagaimana bisa menumbuhkan rasa cinta dan rasa benci dalam hati kita? Bisa. Karena dalam Al-Quran itu ada kisah. Dalam kisah itu Allah SWT menceritakan ada kisah orang-orang baik, ada kisah orang-orang buruk.
jahat. Ada kisah para nabi terdahulu, ada kisah para penentang nabi terdahulu. Ada kisah para pendukung nabi, ada kisah para musuh-musuh nabi. Ada kisah para rasul, ada kisah-kisah yang menunjukkan peran-peran setan. Nah, ketika kita mendengar cerita-cerita tentang nabi, tambahkan iman kita kepada nabi. Iman kita dengan cara tambahkan kualitas cinta kita kepada yang sedang dibacakan kisahnya ini. Kita sedang mendengar kisah-kisah Fir'aun, tambahkan rasa benci terhadap Fir'aun, tambah iman kita. Ketika kita dengar tentang perbuatan-perbuatan setan, makin benci dengan setan, maka makin bertambah iman kita. Ini diantara cara menambah keimanan dengan menambahkan kualitas rasa cinta dan rasa benci ketika mendengarkan Al-Quran dibacakan. Cara yang lain masih dalam masalah hati, yaitu dengan meningkatkan rasa takut. Rasa takut termasuk amalan hati. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa takut sama Allah? Takut kepada Allah, yaitu berupa takut maqam. Apa dinamakan takut maqam? Takut, merasa takut ketika sedang nanti membayangkan berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Ini deh, pertanggungjawaban ini paling ditakuti oleh para pejabat, para pegawai di akhir tahun. Ketika di awal-awal tahun mereka menghabiskan anggaran itu santai. Begitu akhir tahun mau membuat laporan pertanggungjawaban itu sampai lembur. Kenapa? Karena bagaimana cara membuat laporan yang diridhoi oleh orang pihak yang kita serahkan laporan. Kalau manusia masih bisa kita tipu, masih bisa kita, padahal uang yang kita lakukan cuma 800 juta. Yang diterima Istilahnya 1 miliar, yang dipakai cuma 800 juta, tapi harus dilaporkan 1 miliar. Bisa kita tipu? Manusia bisa. Jadi itu pun setelah kita serahkan, ketika dia audit, hati bergetar, takut. Kalau ketahuan ternyata ada penipuan 200 juta. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita tipu. Alladzi ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Maka ini harus lebih takut, gimana kira-kira kalau saya nanti di hadapan Allah saya dimintai pertanggungjawaban. Maka ketika kita mendengar bacaan Al-Quran yang di situ menyebutkan nama Allah, itu menunjukkan tentang hisab, pertanggungjawaban, takut, dan bahkan kalau bisa bukti takut itu dengan keluarnya air mata. Kita sangat takut deh kalau air mata kita berat untuk menetes karena sudah disumbat oleh karat-karat dosa. Maka kalau adik-adik merasakan ketika mendengar ayat-ayat azab sampai takut keluar air mata, minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah hati saya terus dalam keadaan seperti ini, bahkan lebih baik daripada ini. Khawatirnya adalah kalau lebih jelek daripada ini, sehingga ayat-ayat azab cuma lewat tanpa meneteskan air mata. Dan hal ini adik-adik sekalian sudah dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika beliau menyuruh kepada seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran, baca Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, Al-Quran ini diturunkan kepada engkau, masa aku lagi bacakan untuk engkau? Enggak, aku mau dengar orang lain yang baca. Maka beliau pun membaca surat Nisa
Sampai ke dalam ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ayat ini menceritakan tentang pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan saksi kepada orang-orang kafir yang penentang nabi berupa nabi-nabi mereka bahwasanya mereka sudah bersaksi mereka telah menyampaikan risalah. Kemudian mereka sebagai saksi mereka adalah Rasulullah SAW Muhammad SAW. Maka ketika mendengar ayat ini Rasulullah merasa di hari kiamat nanti beliau akan dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan nabi-nabi sebelum beliau sudah menyebarkan, sudah menyampaikan wahyu kepada umatnya. Dan beliau merasakan itulah maqam, posisi dari kiamat nanti beliau akan menjadi saksi. Maka beliau mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, cukup. Ketika sudah berhenti, beliau melihat ternyata Rasulullah SAW meneteskan air mata. Maka kalau kita sudah bisa setingkat ini, satu yang sangat kita syukuri. Baik, ini dalam masalah hati. Sekarang dengan lisan. Bagaimana dengan mendengar Al-Quran kita bisa menambahkan iman dengan cara mewujudkan iman tersebut dengan ucapan lisan. Ini adalah dengan cara apabila ayat yang dibacakan itu adalah ayat rahmat, kita meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Bila yang terbaca adalah ayat azab, maka kita mohon perlindungan kepada Allah SWT dari azab tersebut. Yang kita dengar adalah siksaan-siksaan para penduduk neraka. Maka yang keluar adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari orang-orang model seperti itu. Apabila yang kita dengar adalah tentang sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala konsekuensi dari sifat-sifat tersebut. Kita dengar tentang Allah bersifat pemberi rezeki, kita minta rezeki kepada Allah. Kita dengar Allah sebagai penolong, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan diwujudkan dengan lisan. Dan ini pernah dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang dipraktikkan oleh Rasulullah adalah beliau yang membaca, bukan dibacakan, beliau yang membaca dan beliau berdoa di setiap ayat-ayat yang mengandung di situ rahmat, untuk minta rahmat atau minta perlindungan dari azab di setiap ayat-ayat yang membicarakan tentang azab. Atau bertasbih. Ketika membaca surat ayat-ayat yang berisikan tasbih. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhana rabbil a'la. Atau alaihissallahu biahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita buktikan dengan lisan kita. Ketika kita dengar ataupun kita baca ayat-ayat tersebut. Nah, Rasulullah SAW pernah seorang sahabat menceritakan ketika seorang sahabat Hudzaifah menceritakan ketika beliau salat di belakang Rasulullah SAW salat malam. Beliau di satu rakaat membaca surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, kemudian surat Ali Imran. Dan beliau menceritakan setiap lewat ayat-ayat rahmat beliau minta rahmat, doa. Setiap lewat ayat-ayat azab beliau minta perlindungan dari azab. Ada ayat-ayat tentang tasbih, beliau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang telah beliau praktekkan. Nah, begitu juga kalau kita dengar orang-orang yang membaca Al-Qur'an samping kita, maka praktekkan ini. Sekarang kita mewujudkan dengan lisan. Yang ketiga adalah mewujudkan dengan anggota badan. Dan hal ini yang bisa langsung kita praktekkan adalah kalau kita mendengar ayat sajadah. Yang Anda katakan langsung. Adapun yang tidak langsung, yang menjadi bekal penasihat kita untuk kita praktekkan nanti, itu lebih banyak lagi.
yang dinamakan dengan akhlak Al-Quran. Bagaimana mempraktekkan Al-Quran dalam akhlak kita sehari-hari. Itu baru. Itu bukan hanya ketika mendengar, namun setelah mendengar dan di majelis-majelis lain. Kalau sekarang kalau kita bicarakan adalah ketika mendengar. Maka dengan kita praktekkan setiap sampai ke ayat sajadah, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini secara umum bagaimana cara meningkatkan iman kita hanya dengan mendengar Al-Quran. Nah, pertanyaannya, ini semua bisa kita lakukan kalau apa? Kalau kita paham apa yang dibaca. Itu intinya. Kalau kita paham apa yang dibaca, sehingga kita menangis karena kita paham apa yang dibaca. Kita takut karena kita paham apa yang dibaca. Kita menimbulkan rasa benci karena kita paham apa yang dibaca. Yang sayangnya apabila dibacakan Al-Quran di dekat kita, ataupun khusus pembukaan sebuah acara, ada yang bacakan Al-Quran dengan tilawah yang sangat indah, kita memang sekarang khusus dia baca di hadapan kita, memang kita semua untuk mendengarkannya. Namun gara-gara kita nggak paham, sehingga ketika dia baca khudhuhu faghulluh tsummal jahim salluh, mungkin pakai irama al-bayati ya, jiharka, nggak tahu saya, nggak hafal-hafal. Kita ketika mendengar, padahal ayatnya tentang ayat azab, ambil dia, tangkap dia, kemudian ikat dia dengan rantai. Ngeri tak? Ngeri. Kita apa? Allah, Allah. Karena kita kagum dengan bacaannya, sedangkan yang dibacakan suatu yang sangat ngeri, yang semuanya kita takut. Tsummal jahim salluh, kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahim. Allah, Allah. Mana? Nilainya mana? Padahal yang diinginkan nangis saat itu, takut, minta perlindungan. Ya Rabbi, la tudkhilnil jahim. Berarti semuanya kuncinya apa, adik-adik? Paham makna Al-Quran. Dan jadikanlah tujuan utama kita belajar bahasa Arab untuk ini. Jadikanlah tujuan utama adik-adik belajar bahasa Arab untuk ini. Kalau hanya tujuannya hanya ngomong tok, sudah ke Saudi aja 6 bulan bisa insya Allah. Saudi saja beli visa umroh, tapi nggak balik-balik ke sini, dari tangkap di sana. Insya Allah bisa bahasa Arab, bisa ngomong Arab. Tapi apakah bisa paham Al-Quran? Belum tentu. Karena ini yang butuh kita pelajari dengan bahasa Arab, tafsir. Seperti saya katakan tadi, Quran terjemahan atau mushaf terjemahan sudah banyak di hadapan kita, bahkan ada di HP kita. Maka hujjah apa lagi ada di hadapan Allah? Alasan apa lagi di hadapan Allah kalau kita masih mengatakan, ya Allah saya belum paham Al-Quran, saya nggak tahu artinya, karena saya nggak belajar bahasa Arab, karena saya gini. Padahal kita bisa tahu dengan membaca terjemahan. Maka adik-adik, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikanlah tujuan mempelajari bahasa Arab sebagaimana banyak iklan-iklan ya. Mari kita belajar bahasa Arab, Al-Quran dalam bahasa Arab, hadis dalam bahasa Arab. Maka marilah kita belajar bahasa Arab, ikutilah kursus bahasa Arab. Masya Allah. Jadi kita mendorong orang untuk belajar bahasa Arab adalah dengan untuk paham Al-Quran dan hadis. Tapi ternyata setelah kita datang kursus, isinya bukan Al-Quran dan hadis. Ini yang kita sayangkan. Isinya kalau bukan Zaidun Amrun, kalau bukan Zahaba Doroba. Kita sangat inginkanlah kalau bisa contoh-contoh yang ada fi mubtada khabar, na'at man'un,
fi'il fa'il maf'ul dari Al-Qur'an. Sehingga bahasa Arab masuk, mufradat masuk, iman bisa bertambah. Karena itu memang tujuan kita untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, inilah adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat berguna bagi saya pribadi, karena bukan berarti saya Masya Allah Ustadz berarti sudah memahami Al-Quran seluruhnya. Tidak, masih dalam rangka, walaupun ya saya masih berusaha ketika baca Al-Quran buka ya, karena sudah memang banyak mufradatnya bisa dipahami, mungkin terkadang dapat satu mufradat atau musnad, cari artinya misalnya dalam tafsir Jalalain, itu yang paling mudah kita dapatkan untuk tafsir berkata, ataupun dengan terjemahan. Kalau juga belum paham, malah kita lihat terjemahan. Semoga kemudian di kemudian hari ketika ada yang membaca Al-Quran, kita bisa tahu ini maksudnya adalah itu, sehingga bisa kita keluarkan, kita tingkatkan iman ketika mendengarnya. Demikianlah adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu, ini ada yang nanya, pertanyaan ini. Allah, ada yang bertanya, Ustaz, bolehkah menjadikan bacaan Al-Quran untuk ngetes sound system? Enggak boleh. Anak pribadi mengatakan enggak boleh. Kenapa? Apa dalilnya, Ustaz? Anak katakan bukan untuk itu tujuan Al-Quran. Tujuan Al-Quran dibacakan untuk tadabbur. Sound system kok dites pakai Al-Quran. Jangan gara-gara biar nampak Islami. Jangan. Sesuatu yang mubah jangan dilarang. Itu prinsip kita ya. Ambil prinsip adik-adik ya. Sesuatu yang mubah jangan dilarang. Kalau tidak membawakan mafsadat. Contohnya apa adik-adik? Walimahan itu sebenarnya yang disetel apa adik-adik? Saya tanya sekarang. Walimahan itu sebenarnya yang disetel apa? Apa kata Rasulullah SAW dalam walimahan? Al-farqu bainal halali wal haram darbud duffi fil urs. Pembeda antara halal dan haram adalah pukul rebana dalam walimatul urs. Apa maksud perbedaan antara halal dan haram adik-adik? Pembeda antara zina dengan nikah resmi adalah bikin keributan ketika walimah. Zina itu diam-diam. Ittikhadu akhdan. Dalam Al-Quran dikatakan muttakhidina akhdan. Al-khidn. Khidn itu wanita simpanan kalau kita zaman sekarang. Itu khidn. Yang kalau ketahuan malu, maka nggak ribut-ribut. Tapi nikah nggak boleh malu. Nikah itu diumumkan. Dengan cara apa? Rasulullah SAW suruh bikin keriuhan dengan darbud duf. Pertanyaan sekarang kita, ada nggak ikhwan kita yang nikah pakai duf? Tanya sekarang. Ada nggak? Kenapa? Kenapa? Kok diganti dengan murattal? Yang bukan itu, nggak ada Rasulullah. Ya ikhwan, nggak ada Rasulullah. Hai sahabatku, teman kita menikah, baca Al-Quran rame-rame yuk. Nggak ada toh. Duf. Ada nggak sekarang? Ada nggak di antara kita misalnya punya tika, anak-anak tika dilatih untuk apa? Berikan duf. Sehingga ketika ada yang menikah, diundang, ayo adik-adik tika. Dung, terserah memukul apa, pokoknya ribut itu aja. Terkadang kita yang gini kita tidak praktekkan ya ikhwah. Padahal ini suatu yang apa istilahnya? Yang nampak. Oh, kok malah diganti dengan murattal. Baik, syair. Qasidah. Coba lihat. Coba. Ya, saya katakan sekarang gampang sekali, beda dengan zaman kita dulu. Cari contoh syair, mandumah baiquniyah, mandumah sa'adiyah, agar mudah saya hafal. Sulit ya ikhwan. Belum ada internet. Sekarang coba cari. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun bihal kalamu qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida'u al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bit tafa'al wa atat wa yaf'ali bin nuni fi'l al amri bin nuni
apa? Wa yaf'ali binuni. Nah, ini ada di internet banyak itu. Jangan antum jangan hafal qasidah syair kayak hafal nazar. Abda'u bil hamdi musalliyan ala. Ngapain itu? Syair itu ada polanya. Nah, kenapa enggak itu yang dijadikan untuk sound system? Kita nggak punya. Talib banyak kita di sini, berdayakan. Syair itu ada polanya, bukan musik, nggak boleh. Jadi kalau ditanya untuk mengetes otak, kita tidak boleh. Ya. Allah Taala alam. Cukupkan seperti yang sini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.